Pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan rentetan gempa yang terjadi selama sepekan terakhir, kami sudah terhubung dengan Bayu Pranata, Koordinator Bidang Informasi Gempa PUBI BMKG. Selamat sore Pak Bayu, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Ya, selamat sore, Mas Aji ya. Pak Bayu, kita tahu dalam rentetan beberapa pekan ini terjadi gempa yang mengguncang daerah Jawa Barat, dan tadi siang gempa juga kembali mengguncang Sukabumi, Jawa Barat. Bisa dijelaskan apa kemudian penyebab dari fenomena ini? Ya, selamat sore pemirsa. Tadi pagi memang betul terjadi ada gempa dengan magnitudo 5,8. Ini kejadiannya pada pukul 7.50 waktu Indonesia Barat. Koordinatnya itu berada di 7,0,9 lintang selatan dan 106,95 bujur timur. Atau tepatnya berada di darat di wilayah Sukabumi dengan kedalaman 122 km. Gempa ini termasuk dalam kategori gempa kedalaman menengah. Jadi mulai dari 60 km sampai 300 km itu menengah. Kemudian kurang dari 60 km itu gempa dangkal. Nah, untuk gempa menengah ini dengan kekuatan 5,8 cukup luas spektrum ya yang merasakan, hingga kami dapat informasi sampai ke kota Jakarta juga. Kalau di sekitar daerah Cianjur, Lembang, Bogor itu sampai intensitasnya 4 mmi. Kalau 4 mmi itu yang modified Mercalli intensity, itu intensitas di mana manusia merasakan ya. Kalau pada siang hari itu seperti ada bisa dirasakan oleh sebagian atau sebagian besar dari masyarakat seperti itu. Baik, karena Nah, ini untuk terjadi gempa ini, ya, ya, karena ini terjadi dalam ini, waktu berdekatan begitu, apakah ini ada korelasinya satu sama lain? ya kalau untuk menghubungkan korelasinya ini perlu kajian yang lebih dalam. Meskipun begitu, kami bisa sampaikan bahwa gempa ini masih dalam satu sistem yang sama, yaitu sistem di subduksi pertemuan lempeng antara lempeng tektonik Indo-Australia yang menunjam ke arah utara ke arah lempeng tektonik Eurasia. Jadi masih dalam satu zona atau satu sistem. Jadi kalau kita bisa sampaikan mulai dari barat Sumatera sampai selatan Sumatera, kemudian sampai ke selatan Jawa, itu masih dalam satu interaksi pertemuan lempeng atau subduksi dari Indo-Australia menuju ke Eurasia. Seperti itu, Pak. Baik, kalau alasannya masih, korelasinya masih kita perlu telah lebih lanjut, tetapi apa alasannya kenapa bisa berdekatan terjadinya? Ya, ini sebenarnya cukup normal saja ya, karena tiap saat itu lempeng tektonik selalu bergerak. Jadi meskipun kita tidak dapat merasakan pergerakan lempeng tektonik, namun kalau ada alat geodesi atau geodetik itu mencatat bahwa pergerakannya hingga 14 cm per tahun. Nah, pada saat pergerakannya itu tertahan, kemudian ada akumulasi energi, maka pada satu saat nanti akan ada rilis energi yang terkunci itu. Dan ini bisa menyebabkan terjadi gempa. Nah, bisa saja beberapa segmen yang sebelumnya terkunci atau locking gitu ya, setelah ada menerima getaran atau trigger, dia bisa menyebabkan yang lainnya juga ikut bergerak ya. Tapi ini masih menurut kami masih dalam keadaan yang seperti biasa, normal. Meskipun begitu, karena pada saat sebulan yang lalu atau di bulan November memang ada gempa yang cukup merusak, sehingga kita memang cukup sensitif ya, karena gempa tersebut yang di Cianjur itu merusak cukup parah. Jadi saat ini kita lebih sering mewaspadai gitu ya, ada gempa-gempa, bahkan gempa-gempa kecil pun dari masyarakat cukup perhatian ya, kemudian seperti itu. Artinya melihat karakteristik gempa ini dan fenomena yang terjadi secara berkala ini, siklus gempa juga sudah bisa diprediksi akan terjadi begitu dalam periode tertentu, termasuk secara tahunan. Tetapi apakah ada langkah antisipatif yang bisa kita lakukan begitu? Iya, Begitu jadi mengetahui pola gempa ini bisa kita kategorikan dari dua sumber. Kalau untuk gempa di Cianjur di bulan November itu gempa akibat dari aktivasi atau aktivitas sesar
di darat ya, atau patahan di darat. Nah, ini gempanya cukup dekat dengan permukaan atau cukup dekat dengan pemukiman sehingga sangat merusak. Nah, gempa-gempa yang terakhir seperti gempa di selatan Garut, kemudian gempa di selatan Jember, dan tadi pagi itu gempa yang di bawah Sukabumi, itu masih merupakan satu sumber dari pergerakan lempeng tektonik ya, atau sumbernya dari pertemuan antara lempeng tektonik atau subduksi. Nah, untuk gempa-gempa yang dari subduksi memang cukup besar, namun cukup jauh dari daratan, ataupun meskipun di bawah daratan, kedalamannya cukup dalam. Sehingga goncangannya tidak seperti goncangan gempa yang di sesar ya, atau di daratan tadi yang sesar aktif atau patahan aktif. Jadi kerusakannya pun tidak sama. Nah, untuk antisipasi seperti ada gempa-gempa yang besar ini, khususnya di masyarakat di Cianjur atau Sukabumi yang saat ini sudah bangunannya sudah mengalami kerusakan ringan maupun sedang, mohon diperhatikan kembali, dinilai bangunan tersebut apakah masih layak untuk dihuni. Karena bisa jadi goncangan yang berasal dari laut atau subduksi tadi, itu bisa merusak lebih parah ya, seperti itu. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mempercayai isu-isu yang palsu atau hoax gitu ya, yang menyatakan bahwa BMKG melakukan prediksi gempa pada tanggal sekian atau jam sekian. Karena sampai saat ini kami tidak pernah mengeluarkan informasi seperti itu. Baik, terima kasih Pak Bayu, dan pemirsa, demikian perbincangan kami mengenai gempa bumi yang terjadi di belakangan ini beberapa wilayah dengan Koordinator Bidang Informasi Gempa Bumi BMKG, Bayu Pranata. Selamat sore Pak Bayu. Ya, Pak.